Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Pekerja Migran Indonesia yang berdomisili di negara Hongkong. Kali ini kita akan membahas tentang informasi lagi, dan tentunya informasi ini penting banget buat kawan-kawan semuanya. Semoga nanti kawan-kawan menyimaknya, jangan pasti nggak hanya menyimak, di-share ke kawan lainnya ya. Dan kita saling mengingatkan, saling menjaga satu sama lainnya. Semoga kawan-kawan yang lain tidak melanggar aturan sehingga tidak mengeluarkan biaya denda tersebut. Oke, kali ini kita bincang secara santai saja ya, karena aku di dapur, jadi karena memang ada tempat di ruang tamu dan juga kamarku, juga kamar anakku yang lagi dibuat online, jadi membuat video ini di dapur sini. Oke, informasi yang pertama ini yaitu mengenai kasus positif COVID-19 di negara ini. Ini terakhir infonya yaitu sebesar 4.500 ini per harinya, per hari per malam 4.500, yang dimana yang tanggal 14 Februari 2022. Kemudian informasi kedua yaitu untuk sekolah tatap muka ini diperpanjang lagi sampai tanggal 6 Maret 2022. Jadi kalau mbak-mbak tanya kapan sih anakku sekolah, jadi ini bakal buka lagi tanggal 6 Maret 2022. Ini informasi yang terakhir, bisa saja nanti berubah kalau kondisinya ini masih aman. Oke, ini yang ketiga. Mbak-mbak kemarin minggu mungkin banyak kejadian ya, liburan, termasuk datangnya ada petugas, kemudian diberi peringatan, kemudian petugas melakukan aksi langsung, entah itu mencatat ID card Anda karena Anda melakukan pelanggaran, baik itu Anda berkumpul lebih dari 2 orang, meminum di tempat umum, kemudian makan tempat umum, entah itu Anda lambat minumnya, terus nggak cepat-cepat memakai masker, itu juga masuk pelanggaran ya. Jadi usahakan, sekali lagi, kalau makan cepat makan, kalau minum cepat minum, cepat memakai masker, karena petugas itu tidak hanya memakai seragam, tapi ada yang dimana petugas itu memakai seragam biasa, yang melakukan pemotretan, yang melakukan video Anda, kemudian membuktikan bahwa Anda sedang melanggar aturan jarak sosial di negara ini, maka Anda harus membayar denda sebesar 5.000 dolar sini. Dan jika Anda benar-benar melanggar dan tidak melakukan aktivitas makan dan minum, tetapi Anda memang sengaja, nah itu bisa level 3 yaitu 10.000. Seperti itu ya. Jadi kemarin minggu ada 4 orang yang kena PRT di sentral sana. Nah, jadi sekali lagi aturan ini sampai dengan bulan Februari 2022 ya. Jadi mbak-mbak minggu-mingguan ini tetap hati-hati. Apakah aturan ini bakal sampai bulan Maret nantinya atau diperpanjang lagi? Jadi nggak tahu. Kalau memang kondisinya sudah agak pulih, ini bisa jadi nggak ada tindakan tegas, atau mungkin tidak ada pemeriksaan secara tegas. Tapi kalau kondisinya tetap kayak gini, ini pastikan Maret itu pasti juga bakal ditindak tegas. Jadi mbak-mbak tetap hati-hati, walaupun nggak ada petugas, tapi ingat ada orang sini juga yang melakukan pemotretan, kemudian bisa melaporkan Anda melanggar aturan ya. Ini sama seperti kasus tanggal 13 Februari kemarin ya. Ada 11 orang bule yang dimana mereka melakukan kelompok di taman, yaitu di daerah Taikok Sui sana. Nah, 11 bule ini minum, tidak memakai masker, sambil ngobrol, bergerombol, membentuk kelompok lingkaran, duduk di sana. Nah, orang sini langsung telepon sama Pak Pol. Kemudian Pak Pol itu langsung datang ke tempat yang sudah dikasih tahu di mana tempatnya sama orang sini. Nah, ketika si Pak Pol ini sudah mau keluar dari mobil, ada si bule ini lihat bahwa itu adalah mobil Pol. Akhirnya dia langsung lari sama teman-temannya. Jadi waktu datang di tempat tersebut, orang 11 bule ini sudah lari. Jadi berhati-hati dari kasus tersebut. Orang sini bisa melaporkan, nggak hanya petugas yang menyamar,
nggak hanya yang berseragam, tapi orang biasa pun bisa melakukan atau melaporkan Anda. Jadi berhati-hati ya. Ini informasi yang keempat. Oke, informasi yang kelima, karena masih status darurat, banyaknya orang sini yang terpapar CO19 ataupun orang Asia yang terpapar CO19 di negara ini, dan banyaknya juga flat-flat yang dianggap daerah terlarang yang harus orang yang tinggal tersebut dites kesehatan. Jadi banyak banget kan, perharinya berapa orang, perharinya berapa tempat yang terkena. Jadi banyak juga orang-orang yang kerja di pemerintahan ini juga melakukan tes ya. Jadi berapa seminggu sekali lah, berapa seminggu 2 kali, 3 kali dilakukan tes, sampai 1 minggu, hampir 1 minggu ini tesnya belum keluar ya. Dan ketika belum keluar inilah bos itu tidak boleh kerja. Jadi wajar saja kalau mbak-mbak ditungguin majikan nih ya, majikan nggak kerja. Ini ada yang nunggu hasil tesnya, kalau belum hasil tesnya keluar nggak boleh kerja. Ada yang dimana di dalam kantor ini dikurangi orang pekerjanya, jadi di 1 minggu biasanya 5 kali kerja, ini sampai 1 minggu hanya 2 kali, 3 kali kerja karena dibatasi. Jadi gantian seperti itu ya. Oke, ini yang kelima informasinya. Jadi semoga keadaan cepat pulih lah, biar mbak-mbak juga nggak homun ya, ditungguin sama majikan sebenarnya. Oke, ini yang kelima, aturan mendesak melihat kondisi saat ini penting banget ya. Di pemerintahan ini yang dimana di bawah Cap 599, barang siapa yang merokok di tempat umum ini tidak boleh melepas masker. Ingat ya, yang merokok di tempat umum tidak boleh melepas masker, karena ketika dia melepas masker, dia bersentuhan tangan dengan muka ya, sentuhan antara tangan dan muka dan bagian masker. Kan nggak mungkin langsung masker langsung di lepas ditaruh di saku atau apa. Tapi kalau orang rokok, maskernya kan mesti ditarik di sini. Jadi tangannya itu memegang ini, sama ada masker yang menempel dipegang. Nah itulah yang membuat si perokok tersebut ini bisa menyebarkan virus ke orang lain di tempat umum. Jadi hal itulah ini masuk pelanggaran Anda menyebarkan virus dan juga membuka masker di tempat umum. Jadi lebih berhati-hati lagi ya. Jadi karena kondisi saat ini masih dalam masa pandemi yang sangat mengkhawatirkan, ini sudah masuk pelanggaran ya. Tidak seperti biasanya merokok di tempat umum nggak masalah, yang penting kan ada di area perokok, tapi tetap aja ini tidak boleh ya. Maka nggak heran kalau orang merokok di tempat umum ini masuk pelanggaran dan harus didenda $5.000 sini. Nah itu informasinya. Sekali lagi nanti berhati-hati kalau ada kawan-kawan yang merokok di tempat umum. Kalau nganggap kan aku udah di area tempat perokok, tetap aja nggak bisa ya. Ya, semoga ini menjadi manfaat buat kawan-kawan semuanya. Channel ini undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.